berpikir komputasional, ya? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang definisi berpikir komputasional, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, satu, siswa dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi 4 pilar, ya, berpikir komputasional yang terdiri dari dekomposisi, kedua, pengenalan pola, ketiga, abstraksi, dan keempat, algoritma. Ya, ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini yang ketiga yaitu siswa dapat memberikan contoh sederhana penerapan definisi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apa itu berpikir, definisi berpikir komputasional? Yaitu cara berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Kedua, digunakan dalam pengembangan solusi berbasis teknologi. Ketiga, fondasi utama dalam belajar coding dan KA, ya, KA. Perhatikan kembali, Ibu mau bertanya sama kalian. Apakah kalian semua pernah mendapatkan masalah? Pernah. Ayo, apa nak? Masalah pada saat ujian. Oh, masalah pada saat ujian. Kalau kita ujian, jelas ada soal. Ada soal tidak kalau kita ujian? Ada. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal tersebut?
menyiram bunga. Contohnya tadi hari apa? Jumat. Hari Rabu sama Jumat. Setiap hari Rabu sama Jumat harus menyiram Bunga. Oke? Oke. Oke, kita lanjut ke 3. Abstraksi. Nah, siapa yang bisa membacakan di atas abstraksi itu apa? Ya, oke, bacakan. Fokus pada informasi penting, menyaring yang tidak relevan. Ya, oke. Contohnya, ya contohnya kita membeli buku. Kita ada tugas disuruh membeli buku, ya. Kita harus tahu di mana itu tokonya, jalan apa itu, ya. Jalannya harus ditahu dan kalau sampai di toko kita bagian mana itu buku mau diambil. Begitu maksudnya, Nak, ya? Ya. Jadi kita harus tahu itu di mana jalannya itu toko yang kita mau datangi. Nah, gampang ini tahu bilang di sana tokonya. Dan rak bukunya itu di mana tempatnya, sehingga kita dapat membeli buku yang diberikan tugas oleh guru. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ke berpikir algoritmik. Siapa yang bisa membacakan? Ya, oke. Membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita harus membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, lihat ke atas. Jadi, definisi berpikir komputasional ini ada keterkaitannya dengan coding dan KA. Ya. Jadi coding adalah, ya, Ibu akan memperkenalkan coding. Jadi coding adalah ekspresi solusi dalam bahasa pemrograman. Dan KA adalah hasil dari penerapan algoritma plus data. Ketiga, berpikir komputasional adalah jembatan menuju pemahaman logika teknologi. Kita lanjut. Coba lihat di atas, Nak. Mengapa definisi itu penting? Ya, definisi berpikir komputasional itu penting karena satu, dapat mengembangkan kemampuan program solving sejak dini, ya. Kedua, dapat menemukan cara berpikir kritis dan kreatif. Ya, disuruh berpikir secara kritis dan kreatif. Begitu. Ketiga, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad 21. Ya.
berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan serta memiliki sistem pencernaan yang beragam sesuai makanannya, herbivora atau karnivora. Tepuk tangan Pak kelompok 3. Terima kasih semua. Nah, bagaimana perasaan Kak setelah kita menyelesaikan soal diskusi kelompok tak? Bagaimana? Senang. Gembira tidak? Senang atau tidak? Senang tidak? Oke, alhamdulillah. Sekarang Ibu ambil dulu, mana tadi nak? Iya, Ibu ambil ini. Nah, tadi kita sudah diskusi kelompok. Sekarang coba perhatikan kemarin nak. Ibu akan membagikan tugas perorangan lagi nih. Karena tadi sudah ada nih tugas kelompok, Ibu bagikan lagi tugas perorangan. Waktunya cuma 2 menit, ya, harus selesai. Oke? Oke, gampang ya, ada soalnya sedikit soalnya dan gampang juga jawabannya, ya. Oke, ini ada soalnya nanti, ini ada soalnya. Kita langsung ditulis jawabannya, langsung jadi silang, toh? Iya, kalau merasa benar jadi silang langsung. Oke, tadi. Ya, sebentar Ibu langsung ambil lah ya. Tarik. Ya, oke. Dijawab. Jangan kasih nasi supaya tidak lagi teman tak. Ya, oke, ditutup supaya tidak kelihatan sama teman tak. Jangan ya, ini bukan tugas per kelompok tapi perorangan. Oke. Disilang saja, langsung disilang. Ini tambahan nilai dari ibu guru ya. Oke. Ya. Yang sudah selesai bisa kumpul. Ya. Gampang nih toh? Ya, gampang sekali sih. Ya, duduk kembali. Nah, setelah kita pelajari tadi materi yang Ibu berikan tentang definisi berpikir kompetensional, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, nak? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, oke. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu definisi berpikir komputesional bukan hanya untuk semua pembelajar yang siap menghadapi dunia digital. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman sudah menyimpulkan ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita